Waalaikumsalam. Oke, suara saya jelas atau kecil? Sampun jelas, Bu. Oh ya, oke baik. Ini pertemuan yang ketiga untuk kuliah fitoterapi ya. Ya, ini tadi juga baru saja selesai praktikum ya. Jadi non-stop ya ini. Mantap sekali. Ya, baik. Ini nanti untuk kuliah yang awal ini kita Zoom dulu, kemudian nanti kita lanjut WA. Oke. Ada karena kalau Zoom mungkin karena disambung-sambung bisa jadi ada yang terlewat juga ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin memang perlu kita eh, tulis di WA supaya lebih jelas ya. Baik, untuk hipertensi. Jadi ini fitoterapi yang ketiga ya. Terapi hipertensi. Ini tentunya sudah sangat familiar untuk diagnosis hipertensi ini ya. Sering kita pelajari juga barangkali di mata kuliah yang lain. Jadi kalau kita lihat dulu dari definisinya, ya ini berarti sebenarnya suatu kondisi di mana tekanan darah itu meningkat ya. Dalam hal ini adalah tekanan darah arteri dan peningkatannya ini terjadi secara persisten. Persisten itu artinya berkesinambungan ya atau berturut-turut dalam biasanya 3 kali pengukuran berbeda dalam kunjungan yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya hari ini diukur tekanan darahnya ternyata tinggi, itu belum bisa ditegakkan diagnosis hipertensi. Ya, jadi harus dilihat dulu apakah kenaikan tekanan darahnya ini memang terjadi secara persisten sehingga harus dicek lagi sampai di kunjungan yang ketiga gitu ya. Jadi tidak bisa langsung kemudian baru pertama kali langsung dikasih obat hipertensi. Dia ada prosedurnya. Nah, kemudian di GNC 8, GNC itu semacam conference internasional begitu ya, yang menetapkan kategori-kategori hipertensi. Ini GNC ini ada lagi nggak ya yang begitu ya? Saya belum cek apakah sudah ada lagi. Nah, berdasarkan pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik, ini bisa diklasifikasikan bagaimana kategori tekanan darah ya pada seorang pasien. Apakah dia ini masuk di dalam kategori normal atau memang sudah masuk hipertensi? Jadi untuk penegakan diagnosis tadi harus dilihat tadi ya kenaikan tekanan darahnya itu memang terjadi dalam 3 kali kunjungan itu tetap tinggi ya. Kemudian nanti kita lihat dulu kategorinya masuk yang mana. Apakah masih prahipertensi atau mungkin baru grade 1 ya atau grade 2 atau grade 3 nanti akan menentukan bagaimana terapi pilihannya ya. Oke, tetapi kalau dengan fitoterapi ini pilihan terapinya ya hampir sama semua ya, walaupun grade-nya ada macam-macam seperti ini, relatif nanti akan disamakan ya. Tinggal apakah dia perlu kombinasi atau tidak, kemudian dilihat dimonitoring, apakah outcome-nya sudah tercapai atau belum gitu ya. Sama juga sebenarnya dengan pengobatan dengan obat-obat konvensional. Ya, jadi dikatakan seseorang itu mengalami hipertensi itu kalau lebih dari 140 untuk sistoliknya dan lebih dari 90 untuk diastoliknya ya. Itu kita katakan hipertensi. Dalam hal ini berarti dia hipertensi grade 1. Kalau di bawah itu berarti dia masih prahipertensi gitu. Ya, kemudian yang perlu juga kita pahami bahwa kenaikan tekanan darah sistolik saja ini tidak merupakan gejala penyakit hipertensi ya. Jadi, jadi ada banyak faktor gitu ya yang mempengaruhi tekanan darah dan sangat mudah terpengaruh. Ya karena kenapa kok tidak bisa ya tekanan darah sistolik saja ini belum bisa karena setiap emosi itu ternyata dapat menaikkan tekanan darah sistolik untuk sementara. Ya, jadi perlu diperhatikan ini kalau kenaikannya hanya di sistolik saja, maka perlu di ya di cross check ulang gitulah dalam kondisi yang beda. Apakah dia memang benar-benar tingginya tekanan darah itu karena memang menderita hipertensi atau karena kondisi yang sesaat. Ya, ini perlu dicek.
Kemudian faktor epidemiologi ya, jadi ada faktor turunan ya jiwa tadi ya yang dia akan sangat berpengaruh pada kondisi sistoliknya, kemudian kondisi lingkungan, kemudian juga dari asupan, asupan terutama yang tinggi garam ya, tinggi natrium ya. Garam itu bisa garam dapur, bisa juga dari MSG ya. Dua-duanya ada natriumnya ya. Jadi jangan eh, apa yang dituduh hanya garam dapur saja, tapi banyak sekali makanan tinggi natrium, terutama yang junk food ya, makanan ringan juga, termasuk yang tinggi sekali natriumnya. Kemudian lemak tinggi ataupun juga karena kekurangan kalsium. Nah, sebagian besar pasien itu hipertensi yang dialaminya ini tidak diketahui dengan pasti. Nah, sehingga sebagian besar orang mengalami yang namanya hipertensi primer. Ya, jadi yang tidak jelas gitu ya sebenarnya itu apa sih yang terjadi di dalam badannya. Ke sebagian besar orang ini hipertensi primer. Tadi ada banyak ya faktornya tadi ya, ada ketegangan jiwa ya, kemudian ada apa asupan begitu ya. Tapi ini tidak secara pasti bisa dilihat sebenarnya yang mana nih yang benar-benar sebagai penyebab hipertensinya. Ya, sehingga karena tidak bisa diketahui secara jelas, maka kita katakan hipertensi primer. Ya, tetapi terus yang lain berarti ada yang hipertensi sekunder. Nah, ini kalau memang dia sudah jelas apa pencetusnya, ya. Kalau yang primer tadi, ini memang tidak diketahui secara pasti, tetapi ada hal-hal yang mempengaruhi kenapa kondisi itu bisa terjadi. Ya, misalnya genetik lingkungan tadi, kemudian juga hiperaktivitas pada sistem saraf simpatis, ya. Kemudian karena memang ada yang error pada sistem renin-angiotensin, adanya kerusakan pada ekskresi natrium di ginjal, ada peningkatan natrium dan kalsium intraseluler, ya, kaitannya dengan ion-ion ya, yang dia mengatur kerja jantung ya. Kemudian faktor yang meningkatkan risiko lain, ini seperti misalnya obesitas, alkohol, merokok. Nah, ini bisa mempengaruhi, tetapi hal-hal ini belum bisa diketahui secara pasti, ya. Gitu untuk kita mengetahui apa orang yang bertanya terus, oh ini tuh jelas karena keturunan, nah, itu kan nggak bisa, tidak bisa secara pasti terlihat gitu ya. Oke, tetapi kalau yang sekunder ini bisa dicek ya. Misalnya setelah dia mengkonsumsi obat-obat yang hormonal ya, yang mengandung estrogen ya, misalnya obat-obat KB gitu. Kemudian kok terjadi hipertensi. Nah, jelas penyebabnya ini bisa secara spesifik itu diketahui. Kemudian karena memang sudah ada penyakit ginjal sebelumnya, kemudian kok hipertensi itu bisa diketahui juga sebelumnya. Kemudian ada lagi hipertensi renal, hiperaldosteronisme primer, ini sudah ada keterangan ya. Jadi ada memang kaitannya dengan hormon-hormon, yaitu ada gangguan gitu ya. Ada yang tidak seimbang dari sistem hormonalnya. Kemudian bisa juga karena kehamilan. Jadi misalnya sebelum hamil itu dia nggak pernah hipertensi, tetapi ada ibu-ibu yang sama persalinannya kemudian tensinya tinggi. Kemudian ada yang hilang pasca persalinan, tapi ada juga yang tetap pasca persalinan ya. Ini berarti sudah jelas diketahui penyebabnya. Nah, bicara tentang hipertensi, tadi sangat erat kaitannya dengan sistem renin-angiotensin ya, yaitu bagaimana bahwa mekanisme tingginya tekanan darah itu bisa ditelusur melalui pathway seperti ini ya. Ini agak ruwet, agak rumit, tetapi Anda lihat di sini ya, di yang paling bawah ini bahwa kenaikan tekanan darah itu bisa dipicu oleh berbagai jalur ini, gitu ya. Tapi yang apa jalur yang melibatkan ini ada gambaran jalur yang memang melibatkan angiotensin. Ya, angiotensin. Ini terkait dengan organ apa saja berarti kalau renin dan angiotensin ini ya, berarti yang terkait adalah ginjal. Oke. Jadi awal mula terjadinya hipertensi itu diantaranya adalah karena ginjal ya. Jadi dalam sistem renin angiotensinnya ini dikendalikan gitu ya. Sehingga obat-obatan yang dia dipakai
untuk menurunkan tekanan darah itu adalah salah satu, salah duanya ya. Itu adalah obat-obat yang blok, ya, yang mengeblok enzim-enzim yang terkait dengan perubahan ini eh apa namanya enzim-enzim ini gitu ya, terkait dengan perubahan-perubahan yang ada pada sistem renin-angiotensin, yaitu jumlah reninnya ya, kemudian proses pembentukan angiotensin satu, angiotensin dua. Ini dalam pathway-nya ini kemudian ada yang diblok dengan obat-obatan supaya tidak menuju ke jalur yang bawah ini. Ya, supaya tidak berdampak begitu ya sampai ke kenaikan tekanan darah. Ya, jadi sistem renin-angiotensin itu memang mengendalikan keseluruhan ya dalam proses pengaturan tekanan darah maupun kerja jantung gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya, maka dari ini angiotensinogen ini akan diubah menjadi angiotensin satu, kemudian diubah lagi menjadi angiotensin 2. Ini membutuhkan suatu enzim. Ya, kemudian angiotensin 2 ini akan memberikan dampak pada jantung, ya, kemudian pada sel-sel pembuluh, ya, kemudian pada sistem saraf perifer, ya, kemudian pada sistem saraf pusat, pada usus, pada ginjal, dan pada kelenjar adrenal. Nah, ini akan terpengaruh sehingga ke bawah ini akan memberikan dampak masing-masing, gitu ya. Misalnya ketika sistem saraf pusat ya, kemudian dia mengeluarkan vasopresin yang dia berdampak pada kenaikan volume darah. Nah, suatu pembuluh darah ketika darahnya itu volumenya meningkat, maka otomatis bisa berdampak pada kenaikan tekanan darah. Anda bisa membayangkan misalnya selang itu ya, selang itu ketika kerannya nggak dibuka, kan nggak ada airnya tuh. Nah, selangnya kalau kita pencet, itu kan empuk kan ya. Ya, tetapi ketika kerannya dihidupkan sehingga ada aliran darah dan semakin dipol ke keran nih, nah maka kan alirannya semakin besar tuh. Nah, jadi volume airnya kan semakin tinggi gitu ya. Nah, coba selangnya itu dipencet, maka nanti kan akan keras ya selang itu karena dia berisi dengan air yang volumenya besar. Itu juga ini ya. Jadi ini juga nanti akan terkait dengan adanya kenaikan tekanan darah. Kemudian curah jantung juga berdampak ya pada kenaikan tekanan darah. Ya, ketika curah jantung itu tinggi, maka tekanannya juga akan tinggi. Itu beberapa alur ya yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan tekanan darah. Baik, kemudian apa tanda dan gejala klinik dari hipertensi? Nah, umumnya tidak bergejala ya. Ketika tekanan darah relatif tinggi, muncul dalam bentuk macam-macam ya. Ada yang merasakan nyeri, pusing, kelelahan, gangguan penglihatan, nyeri dada, sulit bernafas, detak jantung yang dia tidak beraturan, kemudian munculnya darah pada urin, adanya debar atau dengung, gitu ya. Ini beberapa hal yang bisa dirasakan oleh pasien dan berbeda-beda ya. Setiap orang itu bisa berbeda mana manifestasi gejalanya. Termasuk juga ada beberapa orang yang tidak merasakan perubahan sama sekali. Dia merasakan baik-baik saja, tidak pernah pusing, tidak pernah lelah, tidak ada gangguan penglihatan, nggak pernah nyeri dada gitu ya. Tetapi dia hipertensi. Ya, gejala-gejala yang tidak terlihat tadi ini padahal dia sebenarnya dalam kondisi hipertensi, maka ini justru akan menjadi berbahaya. Kalau ada gejala atau ada tandanya kan itu bisa sebagai peringatan ya bahwa kondisi tubuh ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kalau gejalanya ternyata tidak muncul, terus dia dalam kondisi hipertensi yang terus-menerus dibiarkan saja, maka nanti bisa berdampak buruk, bisa memperparah, bisa menekan fungsi organ gitu ya. Karena setiap saat dalam kondisi yang tidak baik, sehingga bisa menyebabkan organ-organ itu mengalami kegagalan kinerja. Ya. Oke, sehingga bisa muncul tiba-tiba muncul gagal jantung misalnya atau tiba-tiba stroke gitu ya. Faktor resiko penyakit kardiovaskuler atau penyakit yang muncul karena pembuluh darahnya ya
tadi ya, tekanan darah tinggi tadi ya. Faktor risikonya adalah yang pertama, ya, jenis kelamin. Jadi pada laki-laki itu risiko kejadian penyakit kardiovaskuler itu lebih besar dibandingkan pasien yang perempuan. Ya. Kemudian usia, semakin banyak usianya, semakin tinggi pula risiko terkena penyakit kardiovaskuler. Ya. Biasanya eh, umur 40 tahun ke atas atau jelita ya, jelang 50 tahun atau mungkin umur 50 tahun ke atas ya, atau mungkin apa lolita ya lewat 50 tahun itu akan semakin tinggi resikonya. Kemudian merokok jelas kolesterolnya memang sudah tinggi ya, sementara HDL-nya rendah, asam urat tinggi, diabetes ataupun obesitas itu adalah faktor risiko semua untuk penyakit kardiovaskuler. Ya. Kenapa begitu? Karena diabetes, asam urat, kolesterol ini kan juga ada di dalam darah nantinya. Ya, ada di dalam darah dan dia apa ya, membuat darah itu semakin kental kan? Karena ada kolesterol yang tinggi, ada asam urat yang tinggi, ada gula yang tinggi gitu kan. Kayak air itu semakin kayak sirup itu kan dia kental ya karena banyak kandungan gulanya kan. Ya, demikian juga darah manusia ketika dia penuh dengan sampah darah seperti kolesterol, asam urat ataupun gula, maka ya akan semakin kental juga sehingga berdampak otomatis pada kenaikan tekanan darah. Ya, kemudian beberapa risiko hipertensi ya. Risiko hipertensi ini ada banyak organ yang bisa terdampak ya ketika tekanan darah seseorang itu tinggi dan dia terjadi terus-menerus ya karena tadi terkait dengan kerja ginjal dan jantung terutama kaitannya dengan jalur dengan sistem renin-angiotensin tadi ya maka ginjal ini dia akan mengalami kelelahan ya sehingga bisa muncul gagal ginjal, jantung juga sama, bisa muncul jantung koroner, kemudian otak ya, ketika tekanan darah tinggi, kemudian pembuluh darah sudah tidak elastis lagi pada lansia gitu, maka akan mudah sekali mengalami pecah di area pembuluh darah. Makanya biasanya kalau penderita stroke itu awalnya karena jatuh di kamar mandi misalnya ya. Sehingga ditambah dengan benturan di mana pembuluh darah di otak itu sudah tidak lagi elastis ya. Tekanan darahnya pas tinggi juga, ada benturan sehingga tekanan darahnya, pembuluh darahnya pecah. Ya, ketika pecah, maka sel-sel yang ada di otak itu dia bisa kekurangan oksigen sehingga berdampak pada kerusakan sel. Penurunan tekanan darah secara farmakologi telah terbukti efektif menurunkan angka kejadian penyakit kardiovaskuler. Ya. Jadi ini sudah jelas sekali penelitiannya ya. Oke, nah apa yang perlu kita ketahui dari penyakit hipertensi? Dia merupakan penyakit degeneratif yang eh, mengalami penurunan fungsi organ. Ya, bentar. Nah, kemudian hipertensi itu jika tidak diobati, nah ini maka bisa menimbulkan masalah tadi ya pada organ-organ tadi. Butuhkan terapi jangka panjang sehingga harus memperhatikan efek samping ya. Nah, untuk penyakit-penyakit hipertensi ini ya, dan penyakit degeneratif lainnya, obat bahan alam itu lebih sesuai karena relatif lebih aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, efektivitas terapi tergantung pada apa? Tergantung pada ketaatan pasien untuk mengkonsumsi obat. Ditunggu sebentar.
break 5 menit ya. Wait 5 menit. Cek, cek, cek. Masih ada orang nggak? Halo, halo. Masih ada. Oh I- iya. Iya, Bu. Ya, ya. Oke, nah ini tadi sudah. Kemudian bagaimana yang bisa dilakukan? Jadi ada tadi kaitannya dengan asupan, kemudian lifestyle gitu ya. Maka yang harus kita informasikan kepada pasien yang sangat signifikan nanti berdampak di antaranya adalah bagaimana kita memberikan suatu eh, apa ya informasi yang terkait dengan intervensi lifestyle ya. Ini terbukti menurunkan tekanan darah ya. Apa saja? Yang pertama adalah pembatasan natrium ya atau diet natrium. Nah, di sini direkomendasikan kurang dari 2 gram per hari. Ya, kurang dari 2 gram itu sehari. 2 gram bisa dibandingkan ya, seberapa banyak 2 gram itu. Yang ini setara ya, setara dengan NaCl 5 sampai 6 gram per hari atau 1 sendok teh garam dapur. Ini kalau natriumnya hanya dari garam. Ya, padahal konsumsi makan orang-orang itu kan ya tidak hanya dari garam saja ya, tetapi juga dari micin yang dia juga
mengandung mononatrium glutamat alias monosodium glutamat alias MSG. Itu juga menjadi sumber natrium yang cukup tinggi. Nah, kalau bisa dilakukan pembatasan natrium, maka bisa didapatkan penurunan tekanan darah sistolik hingga 8 milimeter merkuri ya. Kemudian yang kedua dengan eh, DASH eating plan ya, dietary approach to stop hypertension. Ini konsumsi makanan seimbang yang mengandung sayuran, kacang, buah, susu rendah lemak, gandum, ikan, asam lemak tak jenuh ya, terutama minyak zaitun. Ini juga bisa memberikan penurunan hingga 14 milimeter raksa ya. Membatasi asupan daging merah dan asam lemak yang jenuh. Ini adalah bagaimana perencanaan terhadap makan dengan pola DASH ya, Dash Eating Plan. Ya, kemudian penurunan berat badan. Nah, ini juga ini bisa sangat berdampak gitu ya, bisa sampai 20 milimeter raksa per 10 kilogram. Ya, jadi kalau bisa menurunkan 10 kilogram, bisa menurunkan derajat sistoliknya itu sampai 20 milimeter raksa ya. Ini bermakna ya. Jadi kalau ada orang hipertensi terus COVID, nah itu saran pertama, turunkan dulu. PR-nya adalah turunkan berat badan. Karena ya ini paling signifikan tadi gitu ya. Pola udah diatur, tapi dia berat badannya eh, masih obes gitu ya. Ini agak sulit gitu. Nah, ini harus diusahakan supaya mencapai BMI atau IMT yang normal ya. Antara 18,5 sampai di bawah 23 dengan lingkar pinggang kurang dari 90 cm pada laki-laki dan kurang dari 80 pada perempuan. Nah, ini bisa menjadikan salah satu indikator ya, berapa banyak lemak yang dia tertimbun di dalam badannya. Kemudian aktivitas fisik. Nah, ini juga harus kita sarankan ya. Dan ini iring sejalan kan penurunan berat badan dengan aktivitas fisik. Kalau untuk lansia biasanya memang agak susah ya. Lansia yang dia memang udah gemuk banget ya. Nah, menurunkannya agak sulit karena untuk aktivitas fisik pun dia kesulitan. Ya, sehingga untuk membakar lemak yang sudah tertimbun itu butuh waktu yang tidak sebentar. Nah, ini sudah agak sulit kalau kondisi lansia dan obes. Ya paling diusahakan dengan mengatur makan dan dia tetap bisa melakukan aktivitas fisik. Walaupun aktivitas fisiknya ini untuk membongkar timbunan lemak yang banyak itu luar biasa susahnya kalau pada lansia. Kemudian berolahraga setidaknya 30 menit olahraga aerobik dinamik berintensitas sedang. Ya, seperti jalan, jogging, bersepeda atau berenang 5 sampai 7 hari per minggu. Jadi hampir setiap hari. Hampir setiap hari untuk aktivitas seperti ini. Ya kalau mungkin kalau untuk lansia itu bisa berjalan gitu ya. Apalagi kalau dia sudah punya artritis di persendiannya, nah, itu untuk jalan aja kan sakit. Nah, itu sudah tambah perkara meneh itu ya kalau sudah macam-macam keluhannya. Jogging udah serak kuat, bersepeda apa meneh ya. Berenang perlu didampingi. Ya, berenang itu sebenarnya aman, enak untuk lansia ya. Ini bisa kita rekomendasikan untuk pasien-pasien lansia ini. Berenang itu tidak harus terus gaya kupu-kupu gitu ya. Kayak apa berendam aja nggak apa-apa ya. Yang penting dia di situ di dalam itu dia bisa melakukan aktivitas misalnya berjalan di dalam air ya, bergerak tangannya di dalam air. Itu sudah lumayan. Artinya aktivitas fisik di dalam air itu sudah relatif berat walaupun tidak walaupun apa ya tidak sampai berenang beneran. Nah, itu sudah bagus sekali dan juga penting untuk pernafasan lansia. Nah, ini bisa direkomendasikan, tapi didampingi gitu ya, dan jangan yang dalam ya sing kelelep gitu ya, malah kasihan nanti ya, dan akan menimbulkan traumatik kalau misalnya pernah tenggelam gitu ya. Jangan sampai
Jadi ya walaupun itu memang bagus banget, tapi perlu pendampingan yang mungkin 1 banding 1 ya, pelatihnya 1 gitu pertama kali. Tapi setelah itu bisa berkelompok. Kemudian penurunan konsumsi alkohol. Oke, ini jelas ya. Nah, ini sih nggak usah diatur ya, harusnya ya. Alkohol ya jangan, harusnya nol gitu ya. Ini kan standar internasional. Yang biar ada orang yang memang mereka sudah budayanya minum alkohol. Kemudian berhenti merokok. Nah, ini merokok adalah faktor risiko vaskuler dan kanker ya. Nah, sehingga memang orang yang hipertensi ini segeralah diminta untuk berhenti merokok sebelum mereka sampai pada kondisi yang sulit. Misalnya udah sampai ke stroke. Mm, 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 mm. Oke, nah, jadi penerapan intervensi pola hidup tadi itu sangat baik ya, efektif ya, karena tadi kita tahu bahwa hipertensi itu penyebabnya sangat banyak dan tidak diketahui tadi ya, dalam tanda kutip, tidak diketahui dengan jelas saja itu apa gitu ya. Nah, ketika orang sudah bisa berhasil diintervensi, ini kan nanti dari semua aspek kan, dari asupan, dari aktivitas fisik, kemudian olahraga itu kan juga dia bisa membuat manajemen emosi menjadi lebih baik ya, sehingga orang yang emosinan terus gitu, karena tadi kondisi emosi tadi dia ternyata bisa meningkatkan tekanan darah sistolik yang cukup bermakna. Jadi itu harus ditata laksana. Menggabungkan beberapa intervensi pola hidup ini dapat memiliki efek penurunan tekanan darah yang lebih besar. Jadi tadi kalau kita gabungkan, misalnya obesitas tadi bisa menurunkan sampai 20 mm raksa, tambah dengan apa menu diet natrium tadi ya bisa menurunkan sampai sampai berapa tadi 8 gitu ya. Ini akan sangat berdampak. Banyak ada yang punya testimoni juga kalau dia bisa disiplin, orang yang hipertensi itu bisa lepas obat sama sekali ya, seperti contoh keluarganya Bu Rina itu ya, pernah cerita juga kakaknya itu buat sayur itu ramah goyah gitu, ramah gulo gitu kan, bisa dibayangkan rasanya kan ya, tapi terus setelah itu sembuh, jadi lepas obat di M-nya itu benar-benar lepas ya. Tapi memang ya tidak banyak orang yang bisa hidup seperti itu. Kemudian menggabungkan beberapa intervensi, saya kemudian konsumsi less processed food. Ya, less processed food berarti makanan yang junk food itu dihindari, makanan-makanan instan itu dihindari ya. Oke. Kemudian, nah kita masuk ke pengobatan. Di sini pengobatan atau yang terkait dengan fitoterapi itu kita mengambil dari eh, saintif apa namanya? Kita ngambil dari sini juga. Jadi penata laksanaan pada obat-obat konvensional. Jadi sama itu ya. Panduan terapinya itu dibuat mirip gitu dengan obat-obat konvensional. Ya. Hmm, apa saja? Ya, kita mengenal ada diuretik, simpatolitik, vasodilator, kemudian kalsium channel blocker, kemudian angiotensin converting enzyme inhibitor. Ya. Nah, kelima jenis obat ini sering dikombinasi ya, tergantung dari derajat hipertensinya seperti apa. Dan harus dimonitoring ya. Jadi jangan sampai kemudian kadang-kadang kita juga terjebak ya, tenaga kefarmasian di apotek. Misalnya ada orang hipertensi, dia beli obat amlodipin 5 miligram, wis kebiasaan. Biasanya itu kok, saya sudah biasa kok. Tanpa kita melakukan informasi terutama terkait dengan monitoring. Sajanya amlodipin 5 miligram yang dia minum bertahun-tahun itu mencapai outcome-nya tidak gitu. Kadang-kadang karena memang ya bisa beli di apotek dengan bebas, banyak sekali ternyata pasien-pasien itu yang mereka tidak monitoring. Ya jadi pas apalan obatnya ya kuis, ngombe aman gitu. Mereka asumsinya begitu, tetapi tidak diperhatikan apakah memang mencapai terapinya atau tidak.
Karena pada kondisi tertentu, misalnya tekanan darahnya ternyata dengan amlodipin 5 miligram itu stabil tinggi ternyata ya. Masih 145 misalnya begitu. Nah, berarti itu belum tercapai. Jadi mestinya ada perubahan pada resen terapi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kapan terakhir kontrol, Bu, Pak? Gitu ya. Kapan terakhir dicek? Tensinya terakhir berapa? Misalnya, itu hal-hal yang bisa kita pakai sebagai warning ya, sebagai salah satu cara untuk monitoring. Kalau di apotek ada tensi, ya coba dicek aja. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita ke diuretik dulu ya. Menurunkan tekanan darah dengan cara mengeluarkan garam dan air ya, serta mengurangi volume darah. Oke, jadi eh, terlihat misalnya pada hipertensi yang dia sudah mengalami sumbatan gitu ya. Kemudian kadang-kadang juga ada yang sudah mengalami ODEM itu, maka bisa diberikan diuretik ini. Obat sintetisnya misalnya Tezet dan turunannya. Nah, untuk fitoterapinya, ini salah satunya diantaranya adalah ortosilfon ya atau daun kumis kucing. Ini kandungan senyawanya flavonoid ya, sinensetin, eupatorin, garam kalium, inositol, saponin. Ini banyak dari komponen-komponen ini yang semuanya bersifat diuretik. Sinensetin, kalium, inositol itu diuretik semua. Ya, sehingga di dalam satu tanaman itu banyak sekali senyawa-senyawa yang sama-sama berefek diuretik. Nah, ini menyebabkan daun kumis kucing ini dia memiliki sifat yang lumayan kuat sebagai diuretik. Kemudian yang lain ada daun apokat, rambut jagung, meniran, buah labusian, kecipiling ini yang paling kuat. Ini diuretik yang paling kuat ini pada kecipiling sehingga harus hati-hati. Jangan sampai kelebihan dosisnya. Kemudian simpatolitik ini menurunkan tekanan darah dengan mengurangi tekanan vaskular perifer ya. Namanya apa? Ada hiperbatimi, ada daun kumis kucing juga bisa, kemudian paku-pakuan juga bisa. Kemudian yang bersifat vasodilator langsung, ini antara lain Rauwolfia, Sledri, Jinten hitam. Ini berarti dia berdampak langsung pada pelebaran pembuluh darah supaya tekanannya kemudian berkurang ya. Tadi ibaratnya selang tadi ya, selang itu selang yang diisi air, semakin kecil selangnya dengan aliran arus air yang sama, pasti yang kecil itu dia lebih jauh jangkauannya. Tapi kalau selangnya gede banget gitu ya, ketika dialiri air ya dia kan apa namanya? Ora banter gitu ya. Dia lemah alirannya. Nah, maka salah satu cara untuk menurunkan tekanan di dalam selang tadi adalah dengan melebarkan selang ya. Ya, analogi untuk vasodilator. Kemudian antagonis kalsium ya. Menurunkan tekanan darah melalui pengaturan alur metabolisme kalsium. Nah, ini pada jenis-jenis nifedipin. Nah, ini pada tanaman ada murbe. Ini bisa dia bertindak sebagai antagonis kalsium. Kemudian ada yang dia sebagai ACE inhibitor ya, angiotensin converting enzyme. Ini jenis pril-pril ya, S ini ya, CE ini ya, jenis yang pril-pril-pril atau batuk. Nah, ini bisa di untuk tanamannya ini yang memiliki efek atau mekanisme yang sama sebagai inhibitor angiotensin adalah Allium sativum atau bawang putih. Ini cukup bagus ya, termasuk juga yang dia sudah mengarah ke stroke ya, ataupun hiperkolesterol yang dia sudah banyak sekali sumbatan-sumbatannya, nah, yang punya sifat juga sekaligus mengencerkan darah. Nah, sehingga harus berhati-hati juga pada penggunaannya pada penderita stroke. Kalau stroke itu kan dia mungkin dia sudah minum antiplatelet ya. Nah, ini bisa ketika diberikan garlic ini harus hati-hati. Misalnya dia udah sering pasien stroke itu kan juga ada risiko-risiko kadang-kadang perdarahan ya. Misalnya sikat gigi dikit, berdarah gitu kan. Karena memang obat antiplatelet yang dia konsumsi. Nah, kalau sudah sering seperti itu jangan diberi garlic lagi ya. Nanti tidak semakin memperparah.
Kemudian buah ketimun, buah mahkota dewa. Nah, ini juga semuanya bersifat vasodilator langsung. Nah, ada beberapa herbal yang dia juga bisa untuk menurunkan tekanan darah, cukup potensial, tetapi belum sampai pada tinjauan mekanisme aksi, jadi atau ada yang sudah juga ya, ada yang belum sampai ke mekanisme, tapi ketika diukur pada parameter penurunan tekanan darahnya, itu ternyata bisa menurunkan gitu. Nah, ini perlu kajian lebih lanjut kalau pengen tahu sampai ke mekanisme aksinya. Untuk pegagan, tempuyung ini diuretik ya, kemudian ada kulit jeruk, kemudian ada rutin pada daun ketela pohon, ada tanin pada teh, ada kecipir, jamu mete, buah mengkudu, semangka. Ya, ini eh, tanaman-tanaman bahan alam yang dia bisa dipakai untuk mendukung ya terapi hipertensi. Kemudian yang belum diteliti tetapi punya efek ya, buah puni, kunyit, jeruk nipis, terengguli, belimbing, camcau. Nah, ini, secara empiris mungkin masih banyak ya tanaman-tanaman yang dia dipakai oleh para nenek moyang, simbah-simbah gitu ya untuk menurunkan tensi, tetapi penelitiannya belum dilakukan. Nah, ini juga perlu untuk dieksplor kembali. Nah, kalau tadi daun belimbing puluh ya, tadi belimbing puluh dengan buahnya ya. Ini ternyata daunnya itu juga bisa. Ya, air rebusan daun belimbing ulo yang dia diberikan kepada 23 lansia diminum 7 hari berturut-turut pada pagi hari, ternyata tekanan darahnya bisa turun. Kemudian air perasan bawang putih, jadi bawang putih diparut atau blender ya, kemudian disaring, ya, diminum 200 cc sekali sehari. Banyak juga ini ya. Tapi ini 4 gram dengan 2 sendok makan air. 4 gram, 2 sendok makan air. 200 cc. Sudah susah banyak. Pada 16 orang hipertensi, ini ternyata dapat menurunkan tekanan darahnya ya. Dari 152 menjadi 144 ya. Masih hipertensi sih, tapi kan turun ya. Kemudian ekstrak etanol dan seledri. Nah, ini juga bersifat diuretik, meningkatkan frekuensi dan volume urin, pengujian in vivo. Kemudian daun matoa juga bisa bisa menurunkan tekanan darah hingga 67%. Nah, banyak ini ya. Kemudian ekstrak etanol daun kubis. Nah, ini juga bisa menurunkan tekanan darah. Banyak sekali penelitian-penelitian yang terkait dengan penurunan hipertensi. Bawang putih lagi, seduhan bawang putih, daun senggani, daun dewan-daru, jus mentimun, kemudian oke, daun sirih ya, abu siam, abu siam itu Jipang ya. Oke, ya, baik itu tadi adalah contoh-contoh bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan, baik yang mereka sudah diketahui mekanisme aksinya maupun yang belum diketahui mekanisme aksinya. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Barangkali ada, silahkan kalau ada. Yang hadir 2, 3, 4, 5. Oke, yang hadir 5 orang ya. Oke, ya. Oke, baik. Eh, Kalau tidak ada pertanyaan, berarti bisa kita akhiri untuk Zoom-nya. Nah, setelah ini kita masuk ke WA group. Itu ya, selamat siang semuanya. Ketemu lagi di grup. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Ibu. Terima kasih.